Hafid Maulana, Rika Sinda, Rika Seri Firdausa, Feby Khairin Nisa, Teken Fabila Nurjana, Siva Sabilia Safaras, Linda Asari Aini, Faisal Ibrahim Adenesi. Alhamdulillah hari ini berangkat semuanya. Nah seperti biasa sebelum pelajaran berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelas? Siapkan berdoa. Dilanjutkan membaca Quran surat Al-Fil bersama-sama Naud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa kana rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al bainahum hijran wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Sebagaimana Islam bisa mengajarkan supaya kita selalu berkasih sayang terhadap sesama, juga Islam mengajarkan agar kita selalu memupuk kebersamaan. Indonesia pun memupuk rasa nasionalisme. Apa itu? Persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu Indonesia ada bendera merah putih sebagai lambang bahwa kita adalah Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu bendera. Siap belajarkah hari ini? Sebelum masuk ke materi, bersama-sama tepuk anak soleh. Kalau bos anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh mari kita belajar. Anak soleh siap belajar. Siap. Jadi hari ini apa yang pelajaran kita? Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, saya ada di kelas 2. Nah, tema kita hari ini proyek penguatan profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatul lil Alamin. Tema kita gaya hidup berkelanjutan. Topiknya Zoroaster dan proyeknya nanti berupa kolase Asmaul Husna. Gambar apakah ini? Sampah yang banyak ya. Sampahnya mundung-mundung. Sepertinya seluruh Indonesia sampahnya jadi satu sehingga terbentuklah gunung sampah. Apa yang bisa kalian ambil dari gambar sampah ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya katanya sampah itu baku, sampah itu mencemari lingkungan. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap melestarikan supaya sampah semakin banyak? Apakah kita harus merubah bagaimana tumpukan sampah ini menjadi barang yang bermanfaat? Iya, jadi sampah ini harus kita kelola supaya tidak mencemari lingkungan, supaya bisa mendapat barang yang berguna. Nah, oleh karena itu tujuan pelajaran hari ini kita akan membuat
bahan-bahan bekas atau disebut juga sampah. Terus kita akan menyebutkan minimal 3 jenis bahan daur ulang dan kolase yang menunjukkan 5 asmaul husna yang benar. Nah, di sini apakah menjaga lingkungan itu penting? Di sana ada manusia dan lingkungan yang terdapat banyak sampah. Apa yang harus kita lakukan? Sampah dikumpulkan. Terus kita menanam tumbuh-tumbuhan hijau. Supaya apa? Lingkungan lestari, sampah tidak tambah parah. Nah, kalian tahu apa perbedaan sampah organik dan non-organik? Tahu. Kalau tahu sambil sebutnya sambil dinyanyikan. Sampah yang berserakan, ayo teman-teman buangkan sampahnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan. Sudah tahu apa yang tadi? Apa perbedaan sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah dari hasil yang bisa terurai. Tadi seperti sampah buah pisang. Terus sampah apa lagi? Buah, daun, kayu. Itu bisa diuraikan alias bisa membusuk. Siapa yang membusukkan? Bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah seperti cacing, belatung, terus apa lagi kuman-kuman dan sebagainya. Kalau non-organik adalah sampah yang terbuat dari plastik. Kalian beli cilok ada plastiknya, plastik tidak bisa terurai, tidak bisa dimakan oleh cacing. Jangankan cacing, ikan paus saja yang di lautan kalau makan plastik dia akan mati. Gak kuat lambungnya, tidak bisa mengolah sampah menjadi kotoran. Sudah bisa dipahami organik dan non-organik? Sudah. Apa sih gaya hidup berkelanjutan? Tema kita tadi gaya hidup berkelanjutan. Coba dibaca Mas yang Mas ketua kelas. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Tujuan dari gaya hidup berkelanjutan, Mas, tujuannya agar kita dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang dengan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip gaya hidup berkelanjutan, Pak Cantik.
bom dan segala macam. Supaya apa ini? Meminimalisir penggunaan plastik. Jadi bakul itu sudah tidak perlu membawa plastik. Itu. Terus contoh gaya hidup berkelanjutan selanjutnya yaitu menggunakan transportasi umum alias sepeda. Zaman sekarang kita lihat ya, setiap orang satu keluarga ada 5 orang, ada ayah, ibu, ada anak, ada kakek, ada nenek punya motor semua. Nah ini dari asap motornya, apalagi kalau motornya rusak dijual, akhirnya digeledah di tempat penjualan bekas motor, akhirnya sampah motor semakin banyak, limbah udaranya juga makin banyak. Makanya untuk sekarang dan seterusnya cobalah kita bersepeda saja untuk mengurangi polusi. Contoh gaya hidup berkelanjutan selanjutnya hemat energi listrik. Siapa yang kalau udah nyalain keran juga pergi? Ada, jangan diulangi lagi ya. Hemat air, apalagi kalau musim kemarau. Musim kemarau panjang, akhirnya air sumur susur habis. Mau wudhu gak ada air, kerannya mati. Terus listrik biasanya ini musim panas banget ini. Walaupun udah hujan tapi masih panas, kipas anginnya full. Berarti listriknya full, siang dan malam itu apa badan? Kita sudah melakukan pengurangan energi listrik belum? Belum. Dicoba setelah ini hemat listrik, hemat air. Kalau tidak dipakai ya dimatikan. Terus gunakan produk ramah lingkungan seperti itu. Biasanya ada botol air mineral tapi cuma sekali pakai. Kenapa sekali pakai? Karena nanti bisa hancur ketika ditimbun, atau biasanya didaur ulang bikin apa itu gas, genser dan lain sebagainya. Nah, apa itu zero waste sesuai judul kita hari ini? Zero waste, mas sebelahnya yang mana? Zero waste adalah zero waste ini sering di hampir semua desa-desa itu pada membangun tempat sampah besar. Terus nanti tukang pemungut sampah sekeliling rumah-rumah diambil sampahnya terus disatukan di tempat sampah yang besar tersebut. Untuk apa? Supaya orang-orang tidak membuang sampah ke selokan, tidak membuang sampah ke sungai. Akibat dari sampah yang dibuang ke sungai mengalirnya kemana? Ke laut. Terus bahkan sebelum sampai ke laut, dari sungai dari selokan lagi ke sungai, nanti sungai ke laut, apalagi ada sungai yang besar. Biasanya gara-gara sampah sungai jadi mampet. Terus giliran ada hujan besar berhari-hari, bobol itu sampahnya ya karena sampah akhirnya sungai mampet, jadilah banjir karena airnya itu tidak bisa mengalir ke laut karena terbentuk oleh sampah-sampah. Makanya pemerintah mengadakan zero waste, mendaur ulang sampah dan mengelompokkan sampah untuk mengurangi bencana yang terjadi di Indonesia. Langkah-langkah zero waste apa aja? Sebutkan, Mas. Yang pertama
kertasnya. Dipahami soalnya sambil lihat ke arah video. Pahami videonya dan teliti soalnya. Ada sebuah masalah sampah di Indonesia. Seperti apa kan sampah di Indonesia? Jumlah sampah di Indonesia sangat banyak. Ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan manusia itu sendiri. Dipilah-pilah nih, yang organik dibilang organik, yang non-organik tadi dibilang non-organik. Bagaimana solusinya dengan sampah-sampah yang ini salah satu cerdas ketika bergabung buang sampah non-organik dan organik bisa karena beliau ingin memanfaatkan supaya sampah-sampah bisa berguna. Sampah organik bisa dipakai sebagai pupuk, sedangkan non-organik bisa digunakan untuk didaur ulang. Buat ada yang tahu, buat makanan hewan bisa bisa minum. Kalau kita bisa memilah mana organik mana non organik, insya Allah sampah tidak akan jauh menyengat. Tapi kalau bisa kalian buang sampah organik dicampur sama non organik, udah sampah yang plastik nggak bisa membusuk, yang organik bisa membusuk. Ini yang bisa mengakibatkan bau yang sangat menyengat. Nah, sekarang silakan diskusi dengan tugas yang sudah tadi saya bagikan. Ayo berdiskusi, dikerjakan. Sudah selesai? Silakan masuk ke depan, siap kelompok perwakilan. Mama sini. Ini kelompok berapa ya? Akan membacakan hasil diskusinya. Coba dibaca. Apakah yang dimaksudkan tadi? Bagaimana pandangan? Oke, Mas ini mewakili kelompoknya mempresentasikan apa itu Zero Waste. Ternyata jadi penemuan kelompok ini, Zero Waste adalah sampah apa? Arti nol sampah. Silakan kembali. Untuk tugas sini dikumpulkan. Selanjutnya kita akan praktik membuat apa ya tadi sebelum pelajaran sudah disebutkan
Sudah selesai, sudah jadi. Mas ini bawa ke depan. Mas ini mas bawa ke depan. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan kelompok kami. Kami membuat kolase apa ini? Membuat kolase Asmaul Husna. Kami kelompok 3 memanfaatkan apa ya? Sampah plastik, terus ditempel-tempel membentuk pola Asmaul Husna. Asmaul Husna apa ini? Al-Qayyum artinya Allah Maha Kuat. Silakan kembali. Sudah selesai ya. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup manusia dan kelestarian lingkungan. Lalu secara wastu adalah konsep hidup yang bertujuan untuk mengurangi sampah seminimal mungkin, atau istilahnya nol anti sampah. Mau sampah atau non anti sampah. Daur ulang sendiri adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru untuk mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya yang baru. Kolase Asmaul Husna adalah aktivitas seni yang melibatkan penyusunan potongan-potongan bahan sampah tadi untuk dijadikan karya seni berupa kaligrafi. Ada Al-Qayyum, ada Al-Qawiyu, ada Al-Malik. Sampai di sini paham? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia.